pagi, siang, malam. Siapa yang bunyi? Saya ulangi ya. Pagi, siang, pagi, satu. Tepuk tangan. Satunya mana? Satu. Duduknya tidak anteng selama 4 jam ke depan. Kelamaan ya Bu ya, kelamaan. Nanti yang tidak anteng, yang duduknya tidak menunjukkan duduk yang sukses, maka akan saya kasih mic dan untuk melanjutkan materi di depan. Gak tahu. Loh, tadi sama ibunya mana? Mana coba? Ibunya mana? Gak tahu. Gak kesini enggak? Kesini? Lah kok gak kelihatan terus aku nggak sampai nggak tahu. Ditendang, gak mungkin ditendang. Biasanya kalau dibanguninnya gimana deh, adek? Aris gimana kalau dibangunin sama ibu biasanya? Bangun deh. Kaget nanti ya. Bu, ibu, apalagi adik-adik nanti mau bangunin ayah ibunya sedang tidur. Cara membangunkan orang tua maupun ibu kepada anak-anak, Bu perhatikan Bu, titip ya, biar tidak membuat anak-anak kita kaget. Saya yakin ibu-ibu sudah terbiasa. Bu, kalau manggil, kalau mau membangunkan anak-anak, gak usah bersuara. Caranya yang paling bagus adalah elus bagian kakinya atau bagian pahanya atau di kepalanya. Elus. Rasakan elusannya. Terus di ya, jangan ya. Dilus Bu. Ya, biarkan anak merasakan sentuhan kita. Tidak usah bersuara Bu. Lah ibu bangunin. Kalau saya boleh tanya Bu, kalau ibu bangunin anak-anak pagi-pagi, 1 kali ibu bangunin langsung bangun nggak? 2 kali bangun nggak? Makanya ibu-ibu siap bawa mau diapain ember nih? Awas gak usah ya, dilus. Please. Ya bangun nak ya. Ibu, anak-anak seneng Bu dibangun kayak gitu. Ari sekarang karena mau butuh sama ibunya bawa ke sini, panggil. Sana. Ayo di belakang itu ibunya bawa ke sini. Enggak butuh. Enggak butuh ibu. Oh iya. Harus di sini kan saya minta. Ibunya diminta ke sini ya. Bapak yang minta. Beneran. Iya. Sekarang bagus. Besok. Bawa sini. Ibu sini Bu. Ini dibawa sama Mas Aris nih. Aris yang manggil, ibunya diajak ke sini. Yuk, lari cepet biar waktunya enggak mubazir. Yuk cepet lari ke bawah ibunya nih. Lari. Ayo. Masya Allah. Oke, sambil menunggu Aris, perhatikan. Kalau saya bilang perhatian, tepuknya seperti ini. Belum. Kalau saya bilang perhatian, prok. Bisa ya? Oke. Pagi, siang, malam. Lagi ya. Ya, perhatikan. Perhatian, prok. Yuk, perhatian. Monggo Bu, silakan Bu. Tolong duduknya yang bagus. Yang duduk pegang lutut itu tanda pemalas. Ya, lututnya dipegang dua-duanya. Ibu dan kakaknya. Dari Limbangan. Temannya. Ibunya. Kayak sekarang aja. Ini ibu. Ya. Masya Allah. Ibunya bukan kakak. Oh bukan. Ya udah. Baik, Masya Allah. Masih ini ya, kirain kakaknya. Mas Aris, ibu sini, ibu geser sedikit Bu. Nah, baik Ibu, mohon izin. Hal kecil ini akan menjadi dasar anak-anak maupun orang tua melepas anak-anak dari rumah
anak-anak mau belajar dari rumah menuju sekolah akan bahagia atau tidak, berhasil atau tidak, tergantung bagaimana dari berangkatnya. Sekarang coba Mas Aris praktikan ketika Mas Aris pagi-pagi pamitan sama ibu, dipegang sama ibu. Pegang sama ibu. Nah, Mas Aris pamitan sama ibu. Mau berangkat sekolah. Bilang-bilangnya gimana? Kalau mau berangkat sekolah, bilang sama ibu. Bilang. Kenapa? Bilang. Nah, kalau biasa kalau pamitan bilang ibunya gimana? Bu, pamit sekolah. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, dan Masya Allah. Berikan tangan dong. Sakit ya sanggup? Oh sanggup. Kapan sanggup? Setahun sekali. 2 apa sekali. Masya Allah. Islam dagel. Besok. Besok. Tapi di sekolah kan sudah ada MBG ya Bu ya? Gak ada. Gak ada. Kenapa nggak ada? Nggak ada. Oh belum sampai sini. Masya Allah. MBG bisa ya dapat ya? Bilang lagi sekali lagi nak. Bilang kami sama ibu sekali lagi. Bu sama Bu perhatikan Bu hati ini nak. Tolong perhatikan. Ini Mas Aris memberikan contoh dan tolong nanti ditiru oleh semuanya. Ini cara yang benar agar kalian berangkat sekolah itu dalam keadaan hati bahagia, hati yang tenang, dan insya Allah belajarnya sukses. Setuju ya? Yuk coba. Bu, izin berangkat sekolah. Terus. Nah, tahan. Tahan. Oh, naik. Tadi gimana? Masya Allah. Tahan. Bu, perhatikan. Mas Aris sama ibunya sekarang sudah hampir sejajar. Baru Mas Aris baru SD. Besok kalau sudah SMA, Mas Aris lebih tinggi. Ya kan? Maka titip saya ketika anak bersalaman dengan orang tua, bukan tangan ibu yang diangkat, bukan tangan ayah yang diangkat, tapi Aris yang nunduk. Nah, gitu. Bisa ya? Kita ulangi coba. Sekarang saya coba saling tahan. Ibu kalau sedang pegang ini, tangan kirinya dimanfaatkan untuk mendoakan putranya. Udah tahan aja. Sampai selesai nanti. Ibu tangan kirinya uluskan ke kepala. Ucapkan doa terpendek yang kadang kita abaikan. Ya, doanya adalah di surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya, Bu, ucapkan. Rabbi habli minas Teruskan, Bu. Sekali lagi. Rabbi habli minas sholihin. Gimana rasanya Mas Ari? Biasa aja. Dagel banget. Luar biasa. Gak ada rasa apa, Bu? Ya, kalau dirasa sekarang nggak ada. Rasa sekarang nggak ada katanya, Masya Allah. Bu, mungkin Mas Aris nggak merasakan hari ini, tapi Bu ingat Pak, sentuhan dari orang tua itu membuat anak kita tenang. Coba perhatikan Bapak, ketika Ibu dulu Aris masih kecil, lalu nangis, biasanya kalau nangis ketika bayi yang dielus-elus apanya? Kepalanya. Kenapa kepalanya? Biar tenang. Tuh Bu, yang ketika anak dulu Aris masih kecil, harus dengarkan ini. Ya, ketika kamu masih bayi dulu, kalau kamu nangis bukan ini yang dilus-lus, tapi kepalanya yang dilus. Ternyata Bu menyentuh anak dengan penuh perasaan, itu bisa menenangkan hati anak kita. Gitu ya Bu ya. Maka tadi bangunin anak dielus, perangkat anak sekolah dielus. Pertanyaannya, Ibu hari ini berapa kali mengelus putra putrinya? Angkat tangan. Belum semuanya Bu katanya. Belum semuanya. Tuh kan? Masya Allah, tabarakallah. Nanti dilus ya. Dilus sama ibu sama bapak ya, siap ya. Nah, nanti dilus-lus sambil nanti dikasih 100.000. Siap? Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya Mas Aris ya. Masya Allah. Jadi mulai besok kita doakan sedikit, tapi insya Allah ini membawa berkah yang luar biasa. Kalimatnya Bu tadi, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak keturunanku anak-anak yang soleh dan soleh.
Masya Allah. Beri tepuk tangan buat Aris beserta ibunya. Silakan Mas Aris dulu. Terima kasih Ibu, boleh berangkat dulu. Siang. Yang bicara saya kasih ini biar maju. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini tahun berapa ya Bu Haji ya, lupa saya. Masya Allah. Kita lanjut, sama kan seragamnya ya? Gimana ya ini ya, kok kayak di sini ya? Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut, next. Oke, perhatikan ini kalimatnya. Setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Pakai ini ya. Pakai pointer. Ini ada ini kayaknya. Baik, perhatikan ini bisa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Awas, ingat ada yang berbicara, saya minta tolong untuk maju membacakan. Ini sudah Al-Qur'an semuanya? Belum ya, sudah Iqra berapa? 12? Ini seseorang di luar batas kemampuan kita. Dan pasti ujian itu datang setelah ada pembelajaran. Di SD kita belajar 6 tahun, diujinya berapa jam? Ujiannya berapa jam? Yang TKA berapa jam? 1 jam. 70 berapa? 75 menit satu pelajaran. Berapa pelajaran? 3. Kalaulah kita kali 2 jam, berarti kurang lebih hanya 6 jam. 6 tahun belajar, diujinya hanya 6 jam. Jadi tidak mungkin ujian itu datang Bu dalam kehidupan kita kecuali Allah persiapkan dulu kita punya kemampuan, baru Allah memberikan ujian. Anak besok TKA karena sudah mempersiapkan 6 tahun. Sudah siap diuji? Mana angkat tangan yang siap ujian? Halo, mana angkat tangan yang siap ujian? Halo? Gimana rasanya mau ujian? Apa? Gimana? Oh, tidak dengar suaranya. Oh iya. Mau diuji besok, perasaannya gimana mau menghadapi ujian? Oke. Oke. Gimana rasanya mau ujian? Oh, gak punya perasaan. Gimana mau ujian rasanya? Gimana ya? Masih bingung dia mengikuti perasaannya ya, Masya Allah. Ada yang punya perasaannya gimana mau ujian? Deg-degan, ada? Kaget saya. Gimana mau perasaannya mau ujian? Deg-degan, adek? Deg-degan juga. Sekarang kita lihat. Kalau laki-laki kayak gimana mas perasaannya mas ujian? Gimana perasaannya? Deg-degan, adek? Siap. Oh, Masya Allah. Siap, adek? Deg-degan. Deg-degan, adek? Deg-degan. Deg-degan. Baru 2 kalimatnya Bu jawabannya. Deg-degan dan siap. Adek? Deg-degan. Adek? Deg-degan. Juga, adek? Deg-degan. Adek? Berapa? Kenapa rasanya? Jantungan. Oh, jantungan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan setelah mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan pernah diuji? Tidak akan ya maksudnya ya, tidak akan diuji. Ujian itu pasti akan selalu datang kepada kita. Orang yang tidak pernah diuji tidak akan tahu kualitas dirinya. Betul? Anak SD kelas 6 diuji nanti ketika mau keluar SMP. Ketika keluar SD, mau masuk SMP nanti harus diuji lagi. Keluar SMP diuji lagi. Masuk SMA diuji lagi. Keluar SMA diuji lagi. Ujian itu akan selalu datang dalam kehidupan kita.
Dan adanya ujian berarti Tuhan Sang Maha Pencipta cirinya sayang kepada kita. Orang yang tidak diuji tidak akan pernah menguasakan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu jarang diuji oleh Allah, maka dia sombong dengan kekayaannya. Satu-satunya manusia yang tidak pernah sakit adalah Fir'aun. Maka ujiannya sangat kecil, karena ujiannya kecil jadi sombong. Maka orang yang sombong berarti seperti mau jadi Firaun. Oke, baik. Kita lanjut. Nah nih, jangan takut. Tapi setiap ujian pasti sudah dipersiapkan. Kalian memiliki kemampuan. Ujian itu akan datang ketika kita sudah memiliki kemampuan. Halo, adik? Awas, yang tidak mandang ke sini. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Seseorang di luar batas kemampuan kita. Dan pasti ujian itu datang setelah ada pembelajaran. Di SD kita belajar 6 tahun, diujinya berapa jam? Ujiannya berapa jam? Yang TKA berapa jam? 1 jam. 70 berapa? 75 menit satu pelajaran. Berapa pelajaran? 3. Kalaulah kita kali 2 jam, berarti kurang lebih hanya 6 jam. 6 tahun belajar, diujinya hanya 6 jam. Jadi tidak mungkin ujian itu datang dalam kehidupan kita kecuali Allah persiapkan dulu kita punya kemampuan, baru Allah memberikan ujian. Anak besok TKA karena sudah mempersiapkan 6 tahun. Sudah siap diuji? Mana angkat tangan yang siap ujian? Halo, mana angkat tangan yang siap ujian? Halo? Gimana rasanya mau ujian? Apa? Gimana? Oh, tidak dengar suaranya. Oh iya, mau diuji besok. Perasaannya gimana mau menghadapi ujian? Oke. Oke. Gimana rasanya mau ujian? Oh, gak punya perasaan. Gimana mau ujian rasanya? Gimana ya? Masih bingung dia mengikuti perasaannya ya, Masya Allah. Ada yang punya perasaannya gimana mau ujian? Deg-degan, ada? Kaget saya. Gimana mau perasaannya mau ujian? Deg-degan, ada? Deg-degan juga. Sekarang kita lihat kalau laki-laki kayak gimana mas perasaannya mas ujian? Gimana perasaannya? Deg-degan, ada? Siap. Oh, Masya Allah. Siap, adek. Deg-degan. Deg-degan, adek. Deg-degan. Deg-degan. Baru 2 kalimatnya bu jawabannya. Deg-degan dan siap. Adek. Deg-degan. Adek. Deg-degan. Juga, adek. Deg-degan. Adek. Berapa? Kenapa rasanya? Jantungan. Oh, jangan. Coba perhatikan sekarang begini anak sekalian. Pandang ke sini semuanya yuk. Ya, perhatikan. Kalaulah ini saya di sini, ujian itu masih apa mas namanya? Oh. Oh, namanya siapa? Aldo. Aldo? Bukan. Aldo. 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 Mas Aldo, anggap ini ujian. Saya ada di sini nih Bu nih. Kita satu baris ini semuanya ada di sini. Melangkahnya ke depan ujian di sini. Perhatikan ya. Semuanya mau menuju ke sini. Ketika tadi Mbak merasa deg-degan, ujian itu akan datang nggak? Datang nggak ujiannya? Sampai nggak ke tempat ujian? Pasti sampai. Yang merasa jantungan, sampai nggak ke ujian kita? Ujian kok ke sampai? Emang ini semuanya mau ujian kan semua? Ya nggak? Ujian itu akan sampai meskipun kita deg-degan, meskipun kita tidak siap, meskipun kita jantungan. Ujian itu pasti akan tetap betul apa betul? Jadi kalau begitu, enaknya menghadapi ujian itu bagaimana? Biasa aja, mana yang biasa aja? Mana yang biasa aja? Kenapa jawabannya biasa aja? Coba siapa yang jawab? Yang biasa aja sampai nungging. Halo, mana sih?
Gimana? Kenapa jawabnya biasa aja? Hah? Tadi yang bilang siap, mana tadi yang bilang siap? Nggak ada ya? Kenapa bilang siap? Karena udah Waktunya. Udah apa? Ya udah seperti itulah ya, Masya Allah. Siap gak siap ujian pasti? Mendingan siap atau mendingan gak siap? Mending siap atau gak siap? Mendingan bahagia atau sedih? Sekarang senyum dulu semuanya kalau mau ujian. Ayo. Senyumnya sekilas langsung berenggut lagi. Kalau ujian itu akan tetap datang, mendingan kita hadapi ujian itu dengan bahagia, dengan hati yang tenang. Setuju? Ini belum ujian, sudah sibuk gitu ya. Ini kalimatnya anak sekalian. Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Gitu ya. Tidak mungkin Allah membebani seseorang kecuali sudah disiapkan kalian memikulnya. Oke. Cepat sukses. Batal ikut. Jangan sampai terjadi begini nih. Mau ujian, jadi bisa batal TKA nih karena nyangkut. Awas hati-hati ya main-main ya. Bu, ini mau TKA sampai gak jadi Bu. Nyangkut ini di mana ini? Di stasiun kayaknya ya. Insya Allah. Oke. Baik, anak sekalian dengan bahagia. Dan jangan lupa langitkan doa, bumikan ikhtiar. Nah, ini perhatikan semuanya. Sukses itu di saat kamu mensukseskan orang lain. Tapi maksudnya mensukseskan orang lain itu bukan begini. Mas Aldo sudah selesai nih ngisi, kasihkan lembar jawabnya ke tetangganya. Nggak boleh. Itu namanya bukan mensukseskan. Gitu ya. Maksudnya ketika ada orang lain belajar, biarkan dia belajar. Atau kamu ikut belajar. Oke, baik kita lanjut. Sukses itu ikhtiar yang maksimal. Sukses itu belajar yang sungguh-sungguh. Coba lihat ini nah. Masya Allah, tabarakallah. Coba, ketika dia ngantuk, dia cubit pahanya sendiri. Nah, saking ingin tetap belajar. Insya Allah. Caranya sampai belajar seperti itu ya. Anak-anak di mana nih? Anak-anak di Cina. Kalau kita belajarnya sampai begitu, satu hari belajarnya berapa jam kita? 7 jam, 8 jam. Tapi sambil lagi belajarnya, biasanya di sekolah aja banyak yang anteng atau banyak yang gojek? Mana yang suka gojek? Angkat kaki, angkat tangan. Angkat tangan. Ayo jujur. Mana yang suka gojek? Yang suka gojek nanti akan terima akibatnya, ya. Oke, baik. Insya Allah mulai hari ini tidak ada yang gojek lagi. Maka perhatikan semuanya. Mencoba dan mencoba lagi sampai berhasil. Kita coba lihat ini. Terkadang Bu, orang tua itu ada kalanya membiarkan anaknya biar mandiri, ya. Sepertinya ayahnya tuh gak suka, padahal sedang ada pendidikan di sini. Malah dikembalikan.
Beri tepuk tangan dong. Masya Allah. Ya kan, terkadang Bu anak-anak itu perlu dibiarkan untuk mencari jalannya sendiri. Sekarang kalau dapat PR pasti lihat di AI. Cici, Bu, satu yang membuat saya bahagia, Bu. Saya baru menemukan ini. Selama bertahun-tahun saya berkeliling mengisi motivasi begitu, Bu, Pak, ya, sama adik-adik. Baru disinilah saya tadi mendapat informasi dari sekolah, dari Ibu Kepala dan Ibu Ustazah Rina. Di sini anak-anak tidak ada yang bawa HP, betul? Betul kan? Tapi tidak pegang? Bawa tapi tidak pegang, betul? Luar biasa. Kalau anak yang ingin sukses begitu, ya. Nanti tahun ini, ya, pemerintah sudah mengeluarkan tentang peraturan penggunaan gawai. Nanti ada PP Tunas, nanti yang disampaikan. Nanti ada videonya nanti biar kita sama-sama memahami ini. Baik, anak sekalian, kita lanjut. Belajar bukan semata-mata mau menghadapi ujian untuk esok TKA dan TKAD. Akan tetapi ujian itu mendorong kita untuk tetap lebih giat belajar. Oke, jadi jangan keluhkan hidupmu, kalahkan saja malasmu. Siapa yang suka mengeluh? Mana angkat tangan? Yang suka mengeluh siapa? Reno, mana Reno? Reno mengeluh, kenapa Reno? Kenapa ngeluh? Capek? Kalau nggak ingin capek, jangan sekolah. Masya Allah. Capek itu biasa, ya. Tidak ada satu perbuatan yang tidak mendatangkan dampak atau akibat, gitu ya. Belajar itu lelah nggak? Belajar itu capek. Tapi kalau kita lihatnya berapa tahun yang akan datang, lelahmu hari ini, capekmu hari ini akan dibalas oleh yang kuasa. Esok kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Pagi, siang. Kita lanjut. Ada yang pernah lihat ini? Masya Allah, tabarakallah. Mampu tidak jadi guru. Nah, ini memang pandai kali ini, ya. Oke anak-anak. Oh, jadi begitu ya. Masya Allah. Ini anak yang kreatif ya, Bu ya. Diminta siapa yang pandai jadi guru? Saya. Ternyata kalimatnya ini luar biasa sekali, Masya Allah. Oke, baik. Anak sekalian, kita perhatikan ini. Ikhtiar bersungguh-sungguh berubah menjadi lebih baik. Apa caranya? Di masa depan adalah milik kita. Maka kalian milik mereka yang menyiapkan hari ini untuk belajar dan terus memahami setiap ilmu yang diberikan oleh guru. Kalau kita hanya belajar saja, duduk tapi tidak pernah kita pahami pembelajaran kita, untuk apalah masa depan kita songsong dengan lebih baik? Akan berbeda nanti nasib kita, tergantung kita yang ikhtiar di hari ini, ya. Oke, baik. Coba kita lihat ini. Pekerjaan juga melelahkan. Gaji sebulannya nggak seberapa, capeknya luar biasa. Seandainya bisa kembali ke masa lalu, mengerjakan soal pun mudah, lalu diterima untuk ikut melanjutkan kuliah, bahkan mendapat bantuan dari pemerintah, kuliahnya gratis, mendapat LPDP, Masya Allah, tabarakallah.
dibiayai oleh pemerintah, lalu kemudian dapat pekerjaan yang juga ringan dan gajinya juga besar. Pilih mana? Pilih HP apa pilih buku? Pilih PS. Pilih HP apa buku? Yuk sempatkan sekarang ya. Kalau tidak hari ini kalian mempersiapkan diri untuk masa depanmu akan lelah dan capek. Tapi yang sekarang capek dan lelah, di masa depan kamu tinggal duduk anteng menikmati lelahmu hari ini. Ya, coba perhatikan. Kalau hari ini kalian capek-capek dulu, besok di masa tua ketika dewasa kamu tinggal duduk anteng, uang yang bekerja, bukan kamu yang bekerja. Ya. Tapi kalau kamu sekarang bersantai-santai menghabiskan uang dengan berpoya-poya, main game dan lain sebagainya, esok di masa tua kamu nggak punya penghasilan, kamu akan tetap capek. Kamu akan tetap capek dan kebahagiaan akan sangat sedikit kamu nikmati dalam hidup ini. Betapa ruginya. Maka lebih baik lelah-lelah di waktu muda, indah-indah di waktu tua. Setuju? Jadi mau lelah dulu atau mau enak dulu sekarang? Jadi kalau lelah itu manusiawi, gitu ya, ya. Oke, baik kita lanjutkan. Ini kalimatnya perhatikan. Apa yang diperintahkan Allah yang disampaikan di surah Ar-Ra'd ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kalian kecuali kalian yang merubah sendiri. Bapak ibu guru di sekolah bukan yang merubah nasibmu. Ayah ibumu bukan yang merubah nasibmu. Kamu akan merubah nasibmu dengan dirimu sendiri.